Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Nah, Baik, Bu. sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Bu. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan membagikan absen ya. Coba lihat di kolom chat. Silahkan kalian isi terlebih dahulu. Sudah selesai mengisi absennya? Bu. Nah, baik, materi hari ini yaitu struktur dan fungsi sel pada sistem pernapasan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Ibu akan memberikan pertanyaan. Coba kalian pahami dulu. Jika ada yang bisa menjawab, Ibu persilahkan. Ya, Bu. Silahkan, Tiara. Nah, yang pertama itu apa itu sistem pernapasan pada manusia? Nah, jadi Bu, sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, bagus ya jawabannya. Selanjutnya, nomor 2, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Adelia. Pertanyaan nomor 2, dalam proses pernapasan, apakah yang paling dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu adalah oksigen, di mana oksigen ini merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan yang diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Adelia. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Silahkan Indah. Apa tujuan dari proses pernapasan? Tujuannya yaitu proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi pada peristiwa berupa terjadi pelepasan energi, Bu. Ya, bagus ya jawaban kalian. Baik, terima kasih. Akan Ibu lanjut. Ibu akan memberikan sebuah tayangan video, tolong kalian perhatikan ya. Baik, Bu. Apakah terdengar suaranya? Enggak, Bu. Adakah terdengar suaranya? Belum terdengar, Bu.
Nah, baik, setelah kalian memperhatikan video, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini. Bisa kalian lihat ya di slide kompetensi inti. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. Baik, Ibu lanjut tujuan pembelajaran hari ini. Di mana setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat yang pertama itu menemukan letak dan struktur organ pernapasan manusia dan hewan, lalu menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia dan hewan, lalu menjelaskan proses pertukaran O2 CO2 dari alveolus ke kapiler, serta kandungan dalam rokok yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Selanjutnya itu menganalisis mekanisme pernapasan pada manusia dan hewan atau serangga dan burung. Lalu kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian tentang pernapasan manusia maupun hewan, lalu pengaruh rokok dengan kesehatan pernapasan, hubungan kondisi udara lingkungan yang tidak bersih, perilaku rokok dengan struktur organ pernapasan, fungsi sel penyusun jaringan pada organ pernapasan dengan penyakit atau kelainan yang terjadi pada saluran pernapasan. Baik, di sini ada alat atau saluran pernapasan. Seperti kalian lihat di video ya, itu ada hidung, faring, laring, tenggorokan, cabang-cabang tenggorokan, ada bronki dan bronkus, lalu ada alveolus, paru-paru atau pulmo, dan ada pleura. Baik, selanjutnya mekanisme pernapasan. Seperti yang dilihat di gambar ya, mekanisme pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan luar, eksternal, dan pernapasan dalam atau internal, di mana pernapasan luar yaitu terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Selanjutnya ada pernapasan dalam atau eksternal, yaitu pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Bisa kalian lihat di gambar. Keluar masuk udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Dalam pernapasan selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau mengeluarkan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut terjadinya secara bersamaan. Nah, di mana ini adalah mekanisme pernapasan dada. Yang pertama itu ada mekanisme inspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis eksternal. Dia berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat atau posisi datar, lalu paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, lalu udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya, mekanisme ekspirasi pernapasan dada, yaitu di mana otot antar tulang rusuk relaksi, lalu tulang rusuk menurun, lalu paru-paru menyusut, kemudian tekanan udara paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, lalu udara keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya mekanisme pernapasan perut. Yang pertama itu ada mekanisme inspirasi pernapasan perut, yaitu sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, lalu posisi dari melengkung menjadi datar, kemudian paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, lalu udara masuk. Selanjutnya ada mekanisme ekspirasi pernapasan perut, di mana otot diafragma relaksi, lalu posisi dari mendatar kembali melengkung, kemudian paru-paru mengempis, lalu tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar dan udara keluar dari paru-paru. Nah, baik, Ibu sudah memberikan kalian LK kan? Coba kalian diskusikan. Setelah itu, kalian mempresentasikannya. Baik, Ibu beri waktu
5 menit untuk kalian mengerjakan LK yang telah Ibu berikan. Sebelumnya sudah tahu kelompoknya masing-masing? Ya baik, akan Ibu ulang, yaitu ada 2 kelompok kita ya. Kelompok pertama itu ada Nisa dan Tiara, dan yang kedua itu ada Adalia dan Indah. Baik, silahkan kalian kerjakan LK yang Ibu berikan. Ibu tunggu. Apakah sudah selesai? Baik, gimana? Ada yang sudah selesai? Ibu persilakan. Kelompok A. Iya, baik, silahkan kelompok A. Ibu, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan mengenai bagaimanakah proses pertukaran CO2 dari alveolus ke kapiler. Nah, jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapiler terjadi secara difusi. Nah, difusi adalah pertukaran zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari alveolus ke kapiler disebut respirasi eksternal. Nah, proses pertukaran gas di alveolus terjadi akibat perbedaan tekanan parsial gas. Oksigen berdifusi dan alveolus ke pembuluh kapiler karena tekanan parsial oksigen di alveolus lebih besar dibandingkan dalam kapiler darah yang mengandung darah miskin oksigen. Sebaliknya, karbon dioksida berdifusi dari darah kaya karbon dioksida dalam kapiler menuju alveolus di paru-paru memiliki tekanan parsial karbon dioksida rendah dibandingkan dalam kapiler. Kedua gas tersebut berdifusi dengan cepat karena membran epitel tipis yang dimiliki oleh alveolus dan pembuluh kapiler. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu zat apa saja yang terkandung dalam rokok yang dapat merusak sistem pernapasan. Nah, jadi zat yang terkandung dalam rokok yang dapat merusak sistem pernapasan itu yang pertama ada karbon monoksida. Nah, salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon monoksida. Senyawa yang satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Kemudian yang kedua ada nikotin.
Kandungan rokok yang paling sering disinggung-singgung adalah nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke dalam aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Efek yang mungkin muncul akibat paparan nikotin adalah muntah, kejang, dan penekanan pada sistem saraf pusat. Kemudian yang ketiga ada tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Kemudian yang keempat ada hidrogen sianida. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Kemudian yang keenam ada benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka panjang atau setahun atau lebih dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga memberikan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Kemudian ada formaldehida. Formaldehida ini merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi darah rokan. Dan dalam jangka panjang, formaldehida ini dapat meningkatkan resiko paring. Kemudian ada kadmium. Sekitar 40-60% dari kadmium ini terdapat dalam asap rokok, terserap masuk ke paru-paru saat merokok. Kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, dan meningkatkan resiko kanker. Kemudian yang terakhir ada amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Dalam jangka pendek, menghirup dan terpapar amonia dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu pneumonia dan kanker tenggorokan. Sekian presentasi dari kelompok A, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, sangat bagus ya. Selanjutnya dari kelompok kedua, silahkan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, di sini saya akan menghasilkan diskusi presentasi kami. Pertanyaannya, bagaimana sistem pernapasan pada hewan, burung, dan serangga? Jawabannya, sistem pernapasan burung terdiri dari lubang hidung, paru-paru, trakea, kantung udara depan, dan kantung udara belakang. Kantung udara berfungsi sebagai alat pernapasan pada saat terbang, membantu memperbesar ruang seiring sehingga perkeras suara, mengatur berat jenis tubuh, dan mengatur tubuh. Pada waktu istirahat, fase inspirasi penarikan napas terjadi ketika tulang rusuk bergerak ke bawah. Akibatnya, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru mengembang menyebabkan udara dapat masuk, kemudian udara yang kaya oksigen sebagai kantong udara bagian belakang. Nah, udara yang sudah ada di kantong udara bagian belakang mengalir lagi ke paru-paru dan menuju kantong udara bagian depan. Di sana, udara sudah tidak banyak mengandung oksigen. Fase ekspirasi pengeluaran napas terjadi ketika tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Akibatnya, udara dari kantong udara masuk ke paru-paru. Di sana, proses pertukaran gas O2 dengan CO2. Secara difusi, udara yang mengandung CO2 akan dikeluarkan melalui paru-paru menuju trakea dan berakhir melewati hidung. Pada waktu terbang, pernapasan burung di bawah kantong. Hal ini mengepakkan sayap, gerak otot sayap paru sehingga menghambat masuk. Ketika saya, jadi
tarakoid terjepit. Udara luar kemudian masuk ke kantong udara di ketiak dan mengalir masuk ke kantong udara di perut. Abdominal, sebagian kecil udara akan dialirkan ke paru-paru. Yang kantong udara yang lain selanjutnya, kantong-kantong udara tersebut kemudian mengempis dan udara akan masuk ke paru-paru untuk proses difusi. Ketika sayap diturunkan, dimulailah fase ekspirasi. Kantong udara bagian ketiak, kantong udara di antara tulang tarakoid mengembang. Oleh karena kantong udara di ketiak terjepit, maka udara yang sebelumnya ada di sana mengalir ke paru-paru. Di sana terjadi proses pertukaran gas. Nah, udara dari paru-paru kemudian mengisi kantong udara bagian dada, sehingga kantong udara mengembangnya udara kotor dialirkan keluar melalui bronkus, trakea, lalu ke hidung. Kemudian harus menegapkan sayapnya agar memperoleh lebih banyak oksigen. Udara dihirup dari luar, bagian kecil tetap berada di paru-paru kantong udara sebagian cadangan. Sementara itu, udara di kantong udara hanya dimanfaatkan telah berkurang, yaitu saat burung sedang terbang. Yang keempat, mekanisme pernapasan serangga. Mekanisme pernapasan serangga berukuran besar diatur oleh gerakan otot perut abdomen. Sedangkan pernapasan serangga berukuran kecil dapat berjalan tanpa adanya gerakan tersebut. Gerakan otot ini berfungsi untuk mengatur menjaga jumlah udara yang masuk ke dalam tubuh. Ketika otot kutub stigma berelaksasi, stigma akan terbuka dan udara akan masuk melalui 4 pasang stigma. Tubuh bagian depan, proses ini bisa kita sebut sebagai awal fase inspirasi. Udara yang mengandung oksigen kemudian bergerak menuju trakea, lalu dialihkan ke trakeolus. Di sana, udara mengalami proses difusi dan pertukaran gas dari O2 menjadi CO2. Gerakan otot perut abdomen yang seperti memompa, kontraksi, relaksi akan membantu mengatur aliran udara di dalam tubuh. Jika abdomen berelaksasi, maka trakea akan berukuran normal. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh serangga lebih kecil dibandingkan dengan trakea. Udara di luar, akibatnya oksigen akan diserap masuk ke dalam trakea. Sebaliknya, jika abdomen berkontraksi, maka trakea akan memipih dan udara mengandung karbon dioksida dalam tubuh akan dikeluarkan. Udara kotor ini akan keluar melalui 6 pasang stigma tubuh bagian belakang. Otot katup sigma akan berkontraksi dan sigma akan tertutup, berakhirnya fase ekspirasi. Sekian Bu, hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Di sini Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana sistem pernapasan pada manusia, yaitu sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Alat-alat pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, paru-paru. Lalu, mekanisme pertukaran O2 dan CO2 terjadi dalam paru-paru dan jaringan tubuh. Selanjutnya, mekanisme pernapasan manusia ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, untuk dampak dari asap rokok itu, ia dapat mengakibatkan gangguan pada saluran pernapasan karena mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, untuk tugas selanjutnya, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita hari ini, Ibu akan memberi tugas kalian, yaitu membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran pada materi struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia dan hewan. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, baik. Terima kasih untuk kalian yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.